Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Sapta Wijaya dari kelas HKM 4A dengan NIM 1911110055. Di sini saya akan melaksanakan tugas praktik ibadah kemasyarakatan, yaitu praktik khutbah. Di sini saya akan khutbah dengan tema Racun Hati. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhan nas ittaqullaha rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa min zawjaha wa bassa minhum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bih innallaha kana aliman raqiban. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illahi wa rasul faqad faza fawzan azima. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, khutbah ini marilah kita semua untuk meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dengan takwa dalam artian kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Karena dengan takwa ini kita bisa mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu selawat beriring salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sang suri tauladan terbaik, panutan yang mulia dan contoh yang sempurna. Dan kita semua berharap agar bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan dalam di akhirat nanti tidak berguna apapun yang dimiliki oleh manusia kecuali mereka datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Bagaimana yang telah Allah firman dalam Quran surah ayat 88 sampai 89. Yaumala yanfa'u ma wala banun illa man atallahi qalbin salim. Innallaha man atallahi biqalbin salim. Yaitu di hari di mana harta dan anak laki-laki itu tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala itu dengan hati yang bersih. Untuk menjaga agar hati itu tetap bersih, kita perlu menghindari yang namanya racun hati. Di sini terdapat 5 racun hati. Yang pertama yaitu berbicara yang berlebihan. Lidah adalah nikmat yang Allah berikan kepada semua, nikmat yang sangat besar. Tapi dengan nikmat inilah kita bisa mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala apabila tidak bisa menjaganya dengan baik. Bahkan Rasulullah SAW memperingati kebanyakan manusia disiksa di neraka itu karena tidak mampu menjaga lisannya. Sebagaimana yang telah Nabi SAW sabdakan, wa hal yakubun nas finnari ala wujuhim au ala manakhirihim illa hasaidul sinatihim. Tidaklah manusia itu wajahnya dipanaskan dengan api neraka melainkan karena akibat dari lidahnya sendiri. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah dan Hakim. Itulah jika lidah telah membuat pembicaraan yang berlebihan. Pembicaraan yang berlebihan itu adalah pembicaraan yang membawa pada mudarat, di mana kadar kemudaratannya itu lebih banyak daripada kadar kemanfaatannya. Apalagi jika tidak ada kemanfaatan sama sekali dalam pembicaraan itu. Pembicaraan yang berlebihan juga bisa berwujud dusta, menghina orang lain, mengolok-olok orang lain, atau menyakiti orang lain. Terlebih lagi, apalagi pembicaraan tersebut sudah tergolong dalam fitnah. Na'udzubillah. Sebaliknya juga, dengan lidah juga manusia bisa selamat dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian maka tempatnya adalah surga. Di sana ia mendapatkan kenikmatan yang abadi, kebahagiaan yang tiada putus. Karena lidah juga aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apa yang bisa menyelamatkanku? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, umsik alaika sanaka, bahwasanya jagalah lidahmu. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Penyakit hati yang kedua yaitu memandang yang berlebihan. Memandang yang berlebihan merupakan sebuah penyakit hati. Allah juga memberikan mata dan penglihatan ini kepada kita semua untuk bisa melihat yang baik-baik. Mata ini merupakan sebuah nikmat yang sangat besar. Bahkan manusia atau orang-orang lain rela membayar mahal-mahal untuk bisa mendapat penglihatan yang sempurna. Namun dengan penglihatan yang sempurna ini ada racun hati.
pandangan yang tak terkendali akan mendapatkan racun hati dan dosa. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk mengenai hal ini kepada orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, untuk khatul bashar. Bagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nur ayat 30 sampai 31. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya untuk dan memelihara kemaluannya. Itu demikian adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka buat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menjaga mata dan kemaluan mereka. Memandang yang berlebihan merupakan racun hati. Itulah saat mata ini tidak bisa terjaga. Saat mata ini memandang lawan jenis tanpa ketinggali dengan disengaja, maka di sanalah terdapat namanya zina mata. Sebagaimana yang telah Nabi SAW bersabda, yaitu kutiba alabni adama nusibu min zana adaraka zalika la mahalata fal ainu zaituhan nazaru. Bahwasanya telah ditetapkan atas manusia bagian dari zina, ia pasti mendapatkan hal yang demikian itu, yaitu zinanya kedua mata adalah memandang. Hadis riwayat Ahmad. Jadi mata ini dapat mendapatkan zina apabila tidak bisa menjaganya daripada pandangan mereka. Yang ketiga yaitu bergaul atau berinteraksi yang berlebihan. Manusia memang membutuhkan pergaulan karena manusia adalah makhluk sosial yang tak akan mampu hidup sendiri tanpa campur tangan dengan orang lain. Namun pergaulan dengan sama ini pun harus tetap dalam kerangka agama. Bukanlah pergaulan yang seenaknya tada. Bukan pergaulan yang tanpa batas atau tanpa aturan. Memilih teman bergaul harus diperhatikan. Saat berinteraksi dengan orang lain atau lingkungan selalu mengakibatkan dua hal, yaitu kita terpengaruhi atau mempengaruhi, kita terwarnai atau mewarnai. Karenanya itu kita perlu menjaga dengan siapa kita bergaul dan bagaimana agar pergaulan kita tetap dalam batas-batas syariat, apabila terutama lagi jika pergaulan itu terhadap lawan jenis. Sebagaimana Allah telah berfirman, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wa taba'a hawahu wa kana amruhu furta. Janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah itu melewati batas. Quran surah Al-Kahfi ayat 28. Kemudian penyakit hati yang keempat adalah makan yang berlebihan. Makan yang berlebihan adalah racun hati berikutnya. Ia bisa menjadi sumber penyakit fisik jika juga bisa mengotori dan mematikan hati. Selain porsinya yang wajar dan seimbang, makanan yang masuk ke perut itu hendaklah juga dijaga agar memenuhi dua kriteria, yaitu halal dan thayyib. Makanan yang ideal itu adalah sepertiga kapasitas perut kita, sepertiga lagi untuk tempat makanan, sepertiga lagi untuk tempat air, dan sepertiga lagi untuk ruang udara. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, tidaklah manusia memenuhi suatu bencana yang lebih jelek dari perutnya, cukup ia memakan beberapa suap makanan yang dapat menegakkan tulang belulangnya. Jika ia harus mengisi perutnya, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga lagi untuk ruang udara. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Penyakit hati yang kelima adalah tidur yang berlebihan. Nah, ini biasanya berhubungan erat dengan makanan. Makan yang berlebihan cenderung mengakibatkan tidur yang berlebihan. Jika dua paket ini sudah berkumpul, maka berikutnya adalah kejelekan dan kemaksiatan yang mendominasi. Kita perlu berhati-hati dalam menjaganya. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga 5 racun hati tadi kita bisa dapat menghindarinya dan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kelima racun itu merupakan sebuah kenikmatan, namun nikmat itu bisa menjadi racun apabila kita tidak bisa mendapatkan kita tidak bisa mengendalikan daripada nikmat tersebut. Semoga dengan selalu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjauhi daripada 5 racun hati tersebut. Aqulu qouli hadzal wastaghfirullahi wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Lanjut, yaitu khutbah kedua. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu la ilaha illallah wa la syarikalah
in khoma liman jahada bih wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh syahidul ins wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainan binazaril wa zunu bi khabari amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullahu ta'ala wa dzarul fawahis ma zahira wa ma batan wa hafizu ala ta'atih wa khuduril jumu'atil wal jamaah wa'lamu anna allaha amarukum bi amrin bidafi binafsih wa sanna bi malaikati qudsih. Qala ta'ala wa lam yazal qaila alima anna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa minhum wal amat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakum minal khasirin. Allahumma da'fa'anna khala wal waba wal riba wal zina wal zalazal wal mihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi wa ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal ladzi yazkurukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.